Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sergap. Pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke jurang di dekat jembatan Teluk Bayur, Pangkal Pinang. Diduga sang pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk minuman keras. Mobil minibus ini terjun ke dalam jurang dekat jembatan Teluk Bayur, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kecelakaan berawal saat mobil yang ditumpangi 4 orang ini melaju dari arah kota Pangkal Pinang menuju Teluk Bayur. Diduga karena pengemudi tengah mabuk minuman keras, mobil hilang kendali dan terjun ke dalam jurang. Sekali saya lihat, itu ada mobil yang jatuh masuk ke bawah jembatan Teluk Bayur. Kurang tahu sih mereka itu dari mana. Yang jelas mereka dalam keadaan mabuk. Tidak ada korban. Pengemudi dan 3 penumpang mobil diperiksa polisi. Mobil dievakuasi menggunakan mobil derek dibawa ke Satlantas Polres Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Lantaran sakit hati, kebun kopi garapannya akan dijual. Seorang petani tega menghabisi nyawa pemilik kebun kopi. Agar tidak terlacak, pelaku mengubur jasad korban di kebun kopi. Petugas membongkar makam Bangi di sebuah kebun kopi di Talang Sebaris, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat. Jasad pria 58 tahun pemilik kebun kopi ini akan diotopsi. Karena lokasi terjal, evakuasi jenazah menggunakan sepeda motor gunung. Terungkap, korban tewas dibunuh oleh Sakip, seorang petani kopi setelah keduanya terlibat cekcok. Sakip emosi karena korban hendak menjual lahan yang sudah 5 tahun dikelolanya dan menjadi sumber penghasilannya. Sakip lalu mengubur korban di sekitar lokasi kejadian. Kasus pembunuhan terungkap saat anak korban melaporkan ke polisi karena korban tak kunjung pulang. Enggak, ya itulah tidur. Setelah tidur jam 4 kan bangun dia sholat. Setelah sholat selesai minum kopi, ya bareng-bareng minum kopi. Nah, saya ini kalau di pikiran mau mukul apanya itu kan, tahu di situ ada linggis, saya ambil. Langsung saya ikuti itu satu-satu pukulkan sama dia itu. Usai diotopsi, jenazah korban dikembalikan pada keluarga di Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang, dan akan dimakamkan di kampung halamannya. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung melaporkan. Seorang dokter menggerebek istrinya saat sedang berselingkuh dengan pria lain di sebuah rumah di Pasuruan, Jawa Timur. Sang istri didapati tidur bersama pria selingkuhan. Saat penggerebekan, sang suami mengajak serta warga, aparat polisi, dan TNI. Bersama warga dan petugas, pria berinisial YL menangkap basah istrinya yang berselingkuh dengan YD pada sebuah rumah di Desa Nguling, Pasuruan, Jawa Timur. Sang istri didapati sedang tidur bersama selingkuhannya dalam kamar rumah. Rumah tersebut diketahui milik teman kerja YD. Awalnya, YL mendengar dari tetangga jika istrinya telah menikah siri di Desa Nguling. YL yang merupakan seorang dokter di Probolinggo ini mengajak warga dan petugas untuk menggerebek istri yang telah memberinya 2 orang anak. Mas, anakku kok kawin siri sama bojone sampean? Loh, mosok? Namanya laki-laki kan kaget, Pak. Saya kan kaget, loh, kok bisa ini kawin siri ini itu. Sedangkan saya kan masih ada suaminya, belum proses penceraian atau belum apa. Kan kita baik-baik saja satu rumah, ada istri, ada anak. Tiba-tiba kok si istri minta cerai itu ada apa, kan gitu, Pak. Tadi itu sempat digerebek atau gimana, Mas? Tadi itu berdua tidur, Pak. Aparat TNI dari Babinsa, Koramil, dan polisi mengamankan pasangan selingkuh ini ke Mapolsek Nguling. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari polisi terkait kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati akibat saling ejek saat main bareng game online. Seorang remaja tega menghabisi nyawa temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan di tempat korban dan pelaku bekerja. RD 22 tahun tewas dibunuh MI.
rekan kerjanya di sebuah bengkel AC di Kota Malang, Jawa Timur. Ironis, pembunuhan dilakukan remaja 18 tahun ini hanya karena sakit hati saling ejek saat bermain game online. Warga Jabung, Kabupaten Malang ini ditangkap polisi setelah 3 hari kabur. Pembunuhan berawal saat keduanya yang tinggal sekamar di tempat kerjanya saling ejek saat bermain game online. Pelaku mengaku sakit hati sering diolok oleh korban. Sehari sebelum kejadian, korban dan pelaku tidak saling sapa. Saat itulah pelaku emosi dan menganiaya korban dengan palu hingga tewas. Mereka suka bermain game ya online. Nah, sering juga mereka gojlok-gojlokan gitu ya. Ini sakit hati dia ya karena merasa diumpat dan dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap sindikat pemalsu IKTP beromset ratusan juta rupiah. 5 pelaku ditangkap, 2 lainnya masih buron. Disita sejumlah IKTP palsu serta sejumlah peralatan dalam memasukkan IKTP. Tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap sindikat pemalsuan KTP elektronik di kawasan Tipar Cakung, Jakarta Utara. 5 orang pelaku ditangkap, 2 lainnya buron. Kelimanya diketahui memiliki perannya masing-masing. 2 diantaranya bertindak sebagai calo yang mencarikan konsumen, 2 lainnya bertugas penyedia belangko KTP palsu, sementara 1 lainnya sebagai pembuat IKTP palsu. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang berperan sebagai pemasok belangko dan pembuat KTP palsu. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 2 unit komputer serta peralatan untuk memalsukan KTP elektronik dan juga puluhan KTP elektronik palsu yang belum sempat didistribusikan. Dari pemeriksaan, sindikat ini telah beroperasi selama 2 tahun dan diduga sudah ada ratusan KTP palsu yang beredar di masyarakat. Para konsumen IKTP palsu ini rata-rata menggunakannya untuk melakukan kredit fiktif atau mencari pekerjaan. Pelaku mematok harga mulai dari 300 hingga 500 ribu rupiah untuk 1 IKTP palsu. Kelima tersangka ini memiliki tugas masing-masing yang saling berkaitan di dalam pembuatan dan pendistribusian eKTP palsu. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2020. Polisi bakal menjerat para pelaku dengan pasal administratif kependudukan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansah Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya kecelakaan maut di jalur Pantura yang menewaskan 6 orang penumpangnya. Kencangnya benturan mengakibatkan atap mobil terlepas. Selain itu, artis yang juga penyanyi Reza Artamevia untuk kedua kalinya terjerat kasus narkoba. Reza ditangkap usai membeli sabu. Untuk kedua kalinya, artis yang juga penyanyi Reza Artamevia kembali terjerat kasus narkoba. Reza bersama 2 rekannya ditangkap di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dengan barang bukti 0,78 gram sabu di dalam dompetnya. Reza pun meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat. Pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya, Musya atau Omi dan Papap atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Dari penggeledahan di rumah Reza di kawasan Cirende, Tangerang Selatan, polisi menemukan alat isap sabu dan korek api yang diduga kerap digunakan untuk pesta sabu. Kepada polisi, Reza mengaku kembali mengkonsumsi sabu sejak 4 bulan lalu. Hasil pemeriksaan memang mengakui
bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan semasa pandemi COVID-19 ini, yang memang sering di rumah saja. Ya, ini pengakuannya. Kami masih mendalami terus, ya, karena pengakuan seperti itu. Usai pemeriksaan, Reza telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan resmi ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi masih memburu bandar narkoba berinisial F yang menjual sabu seharga 1,2 juta rupiah kepada Reza. Reza terjerat Undang-Undang Narkotika dan terancam 12 tahun penjara. Tahun 2016 lalu, Reza juga pernah ditangkap dalam kasus yang sama. Reza ditangkap di Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama Gatot Brajamusti dan istrinya. Saat itu, hasil tes urin Reza juga positif mengkonsumsi narkotika. Menduga suaminya berselingkuh, seorang istri di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Pembunuhan terjadi di halaman rumah setelah sang istri mengetahui suaminya melakukan panggilan video dan berkencan dengan wanita diduga selingkuhannya. Menurut warga, istri korban tiba-tiba marah dan menghadang mobil sebelum korban masuk ke rumah. Sempat terjadi pertengkaran antara korban dan pelaku, namun Ais yang sudah gelap mata dan membawa senjata tajam langsung menganiaya korban saat turun dari mobil. Bilang kalau bapaknya ditusuk sama ibunya gitu, terus nenek langsung sini. Nah, posisi korban itu udah di jalan udah gitu. Di jalan, udah dindingan di situ di jalan. Langsung digendong sama ibu tuh, dipeluk. Itu tuh udah nggak ingat dia tuh. Sang istri ditangkap setelah polisi melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan, Ais mengaku sakit hati dan emosi mengetahui suaminya memiliki wanita idaman lain. Namun Ais menyebut tak merencanakan aksi pembunuhan ini. Dicurigai berselingkuh. Jadi pada saat suami pulang ini, istrinya gelap mata langsung menusukkan senjata tajam ke arah badan suaminya. Dan ini sudah ditangani oleh Polsek Ketapang. Insya Allah kami berkas secepatnya supaya segera memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Tersangka diamankan bersama barang bukti pisau dapur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Bocah laki-laki berusia 8 tahun ditemukan tewas tertutupi dedaunan di area perkebunan Desa Bojongdewa, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Korban tewas akibat jeratan tali dibunuh pacar ibunya. Hasil identifikasi, bocah ini diketahui berinisial EA, warga Kecamatan Gunung Terang, dan didapati sejumlah luka lebam di sekujur jasad korban. Mengejutkan, pelaku pembunuhan bocah ini ternyata Supeno yang merupakan kekasih Eka Winarsi, ibu korban. Pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran melawan saat penangkapan. Dari pemeriksaan polisi, motif pembunuhan ini karena pelaku cemburu, menduga ibu korban kerap berkencan dengan pria lain. Anak pacar saya, Pak. Anak pacar ya? Iya, Pak. Kenapa dibunuh? Saya rasa emosi, Pak. Ibunya suka main lagi, Pak. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari pakaian hingga tali yang diduga digunakan pelaku. Pelaku kini ditahan di Polres Tulang Bawang Barat terancam hukuman penjara seumur hidup. Enam orang tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Desa Beji, Kecamatan Jenu. Kerasnya benturan membuat atap mobil terlepas dan seluruh penumpang terpental keluar. Dari 7 orang penumpang mobil, hanya 1 orang yang selamat. Kecelakaan maut berawal saat minibus yang ditumpangi 7 orang ini melaju kencang dari arah barat ke timur. Saat akan menyalip kendaraan di depannya, tak disangka dari arah berlawanan muncul truk melaju kencang hingga tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Rencananya para korban ini akan ke rumah sakit Tuban mengantarkan kartu BPJS dan membesuk keluarganya yang sakit.
Sisi nyalip bangetasi, ono truk teko wetan, Mas, truk ngerem buak ngeri ditewabrak munting. Terus nyalip gitu ya Pak itu? Jang berpenumpang 7 orang dari arah barat ya, menuju ke timur, diduga dengan kecepatan tinggi berupaya menyalip salah satu kendaraan, namun belum sempurna mendahului kendaraan yang akan disalip. Dari arah yang berlawanan melintas dengan kecepatan tinggi truk ini, ya, truk yang bersangkutan ini sehingga crash. Ya, ini kita lihat pintu mobil Kijang itu sampai lengket. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi.